Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi manajemen keuangan mengenai time value of money atau nilai waktu dari uang, ya. Oke, nah apa sih konsep dari time value of money? Nah, di sini adalah bahwa ya, kalau kita punya uang, kita harus segera menginvestasikan. Karena apa? Karena nilai uang tersebut itu akan menyusut dimakan waktu. Ya, sebab jika uang itu didiamkan, nah 100.000 zaman 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu tidak sama dengan 100.000 saat ini. 5 tahun yang lalu saya belanja semua bahan pokok itu bisa terpenuhi, tapi kalau 100.000 hari ini, ya, kalau dulu 5 tahun yang lalu itu 1 bulan bisa kita belanjakan uang 100.000, beli sabun, beli minyak dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini kita hanya cukup untuk belanja hari ini saja, masak apa, ikan, beli beras, udah, kemudian beli sayur, selesai. 100.000 hanya untuk hari ini. Nah, itu ya konsepnya. Nah, selanjutnya uang yang diterima sekarang nilainya pasti lebih besar daripada uang masa mendatang. 1 juta hari ini misalkan kita bisa belanja untuk kebutuhan 1 bulan. Tapi kalau 10 tahun mendatang 1 juta mungkin hanya senilai 100.000 pada saat besok. Nah, itu ya, lebih awal uang Anda menghasilkan bunga, lebih cepat bunga tersebut menghasilkan bunga. Makanya tadi konsepnya kalau bisa ya kita punya uang ya kita mulai belajar untuk investasi ya. Contohnya ya, selalu saya kasih contoh, misalkan ketika kita investasikan ke dalam emas murni atau antam ya. 6 bulan yang lalu pada saat pandemi itu hanya harganya sekitar emas murni hanya 800 ribuan, tapi sekarang sudah hampir 1.100.000 ya, 1.200.000. Nah, kemudian saham misalkan dulu ya 6 bulan yang lalu itu hanya per lembarnya Rp800, tapi sekarang 1.200. Nah, itu yang mengikuti karena kondisi saat ini malah menyebabkan saham naik atau menyebabkan harga emas tinggi. Nah, itu. Atau beli tanah misalkan, tanah kita jual lagi 10 tahun yang lalu harganya akan berlipat-lipat. Nah, itu gunanya untuk kita investasikan untuk menghadapi time value of money. Nah, nilai uang ya, nilai uang saat ini hari ini akan berbeda dengan 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang lalu pasti itu akan berbeda. Contohnya ya, 20 tahun yang lalu dengan 1 juta kita bisa beli 1 motor Honda produksi Astra ya. 1 juta loh kita dapat motornya. Tapi kalau sekarang 1 juta ya beli 2 rodanya saja, mesinnya belum, rangkanya belum. Nah, 10 tahun kemudian uang 1 juta hanya membeli 1 helm. 10 tahun yang datang ya hanya helm saja. Nah, itu ya. Nah, kemudian transferan ya. Jadi di sini ya, secara ekonomis alasan inflasi ya, kenaikan harga-harga secara umum, alasan konsumsi bahwa uang yang sama apabila dikonsumsikan saat ini memberikan tingkat kenikmatan yang lebih dibandingkan dengan konsumsi yang masa datang. Kemudian alasan resiko penyimpanan, bahwa dengan adanya resiko yang tidak diketahui maka praktis nilai uang di masa yang akan datang memerlukan jumlah yang cukup besar. Nah, kita akan belajar mengenai bunga ya. Nah, apa itu bunga ya? Bunga nah adalah suatu hasil yang diterima kalau kita menginvestasikan modal kita ya, atau uang kita. Compound interest, bunga yang diterima investasi yang berasal dari bunga investasi sebelumnya. Jadi bunga ini berbunga lagi misalkan. Nah, ada 2 konsep bunga, ada suku bunga tetap. Bunga hanya dihitung dari pokok uang. Besarnya pokok uang dan tingkat bunganya sama setiap waktu. Jadi ini bunga tunggal. Misalkan ketika kita beli motor gitu ya, bunganya per tahun 3,45 ya, sudah sama. Kemudian suku bunga majemuk, bunga dihitung dari pokok uang dan bunga diperoleh dari periode sebelumnya. Nah, ini bunga majemuk ya. Nah, itu ya, asumsi dasar bunga diperoleh pada periode sebelumnya, tidak diambil atau dikonsumsi tetapi diinvestasikan
Jadi kita deposito selama 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah itu akan deposito ini akan dapat bunga. Nah bunganya dibungakan lagi, itu namanya bunga majemuk. Nah kalau bunga tunggal, nah di sini perhitungannya adalah tingkat bunga. Besarnya keseluruhan bunga adalah P, besarnya pokok uang, kali N kali I, jumlah periode dan tingkat bunga. Nah ini ya, future value-nya. Oke. Nah sehingga future value-nya adalah P, besarnya pokok uang ya, dikali 1 plus N kali I, 1 plus jumlah periode kali I, tingkat bunganya. Nah contohnya misalkan suatu perusahaan ini meminjam uang untuk pembelian mesin ya, seharga 500.000 mesinnya. Tingkat bunga adalah 12% per tahun, jangka waktunya 2 tahun. Nah ini diangsur 2 kali. Besarnya bunga yang harus dibayar berapa jika menggunakan bunga tunggal? Tinggal saja dimasukkan ya. Interestnya bunga yang dibayarkan adalah 500.000 kali 2 tahun kali 12% ya. Bunga per tahun ketemu 120.000. Nah itu. Kemudian future value-nya ya, future value-nya berarti pada 1 tahun mendatang itu jumlahnya sebesar 500.000 kali 1 plus 2 kali 12% ketemu 620.000. Nah, selanjutnya adalah pada bunga majemuk ya. Bunga majemuk adalah penjumlahan dari sejumlah uang pokok. Nanti future value-nya adalah besarnya pokok uang kali 1 plus I pangkat N. N jumlah periodenya. Nah, misalkan ini pada awal tahun 2014 perusahaan menginvestasikan uang di bank sebesar 10 juta dengan tingkat bunga 15%. Nah, kemudian, nah ini berarti 2014 ya, 2014, 2015 berarti ada 4 tahun di sini. Misalkan 10 juta, kemudian akhir tahun ya 1.550%, pokok plus bunga ini 11.500.000. Kemudian tahun kedua, nah ini masuk ke sini pokok dan bunganya. Tahun kedua bunganya 15% dari 11.500 ketemu 1.725 ditambahkan di sini menjadi pokok akhir bunga pada tahun 2015 atau tahun kedua adalah 13.225. Kemudian pada tahun ketiga atau tahun 2016 13 juta. Nah, ini pokok dan bunga dibungai lagi 15% ketemu 1.900 sekian. Kemudian pokoknya adalah dan bunga 15 juta. Sehingga pada akhir tahun 2017 menghasilkan pokok dan bunganya 17.490 karena yang dihitung adalah pokok dan bunganya ya, bunga majemuk. Kemudian nah ini kalau menggunakan rumus langsung aja 10 juta dalam kurung 1 plus 15%. Nah 4 tahun dari 2014, 2015, 2016, 2017. Maka di sini N-nya, N kecil adalah 4 tahun sehingga sama 17.490. Sehingga jumlah uang di perusahaan ketika menginvestasikan tahun 2014 diambil tahun 2017 dia dapat 17.490.000 rupiah. Nah, sekarang nilai waktu dari uang ya, waktu penerimaan dan pembayaran ini yang mempengaruhinya tingkat inflasi dan tingkat suku bunga. Manfaatnya menghitung harga saham, menghitung nilai investasi dan menghitung cicilan utang. Ada future value nilai uang masa mendatang dan present value nilai uang saat ini. Ya. Future value uang yang ditabung hari ini berkembang bertambah besar karena mengalami penambahan nilai. Besarnya nilai masa depan uang yang Anda tabung tergantung pada dananya, tingkat suku bunga dan lamanya dana tersebut kita investasikan sehingga muncul rumus future value adalah present value kali 1 plus I bunga pangkat N periode investasi. Nah, sehingga misalkan ada contohnya suku bunga yang berlaku 10% ya, nilai awalnya tahun pertama adalah 1 juta, maka
10% dari 1.100.000 sampai tahun kelima, sehingga tahun kelima dapatnya seperti tadi ya, rumus tadi yang bunga majemuk 1.610. Nah ini ya, oke. Nah ini kalau bunganya 0% 1 juta, 5% segini, ya 15% segini. Kadang kalau kita ingin mengajukan kredit itu kan kelihatan berapa persen, tahun ke berapa, nah itu bisa angsurannya berapa. Nah periode pemajemukan definisi adalah periode waktu penghitungan bunga dari suatu investasi. Ya, misalkan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan. Misalkan kita di bank per bulan dapat bunga. Semakin cepat bunga diperhitungkan, semakin besar bunga yang diperoleh. Nah kemudian kalau ini ada rumus masing-masing future value kalau diperhitungkan setiap 6 bulan, maka rumusnya future value, present value, uang yang kita investasikan saat ini kali 1 plus bunganya bagi 2, pangkatnya 2N. Nah kalau 3 bulan, ya ini berarti present value 1 plus bunganya per 4 kali 4N, karena 3 bulannya berarti ada 4 triwulan gitu ya. Kemudian kalau setiap bulan ya present value 1 plus I bunga per 12 kali 12N. Ya itu ya. Nah ini contohnya, Anton menabung uang di sebuah bank 10 juta dengan suku bunga 12% per tahun. Nabungnya 3 tahun, maka gimana di sini? Tabungannya tinggal saja present value uangnya saat ini 10 juta kali 1 plus 0,12 bunganya pangkat 3 tahun ketemu. Di tahun ketiga dia dapat uang 14.049.000. Ya. Nah misalkan ini ya, ada present value 2 tahun, kemudian bunganya 10% per tahun, N-nya 5. Nah ini berarti 2 juta dimasukkan 1 plus 0,1 ya bunganya bagi 5 tahun. Nah itu kalau tahunan. Kemudian bagaimana kalau di sini semesteran, berarti per 6 bulan, maka masukkan aja rumus 1 plus 0,05. Nah ini kan 0,05 dari mana Bu? Tadi rumusnya bunga dibagi 2. Nah kemudian ini N 2 kali N, 2 kali 5 ketemu 2 juta. Nah, itu kalau semesteran ya. Nah ini ya contohnya, misalkan ya pada tahun 2008 rata-rata biaya pernikahan adalah 19 juta dengan asumsi tingkat inflasi 4%. Bagaimana kalau kita nikah di tahun 2028? Nah tinggal saja dimasukkan ya present value 1 plus I pangkat N, maka di sini 19 juta kali 0,04% pangkat 20 tahun dari 2008 sampai 2028 berarti 20 tahun ketemu 41. Jadi dari 19 juta 2028 menjadi 41.859. Nah artinya apa? Nah ini bahkan ketika nanti kalian memikirkan untuk menikah gitu ya, ternyata ini juga mengikuti time value of money, future value-nya ini tinggi. Nah makanya persiapkan ya, kalian sekarang belajar dulu yang pinter, kemudian nanti mencari pekerjaan. Kalau sudah dapat pekerjaan, alhamdulillah tingkatkan lagi supaya mendapatkan posisi yang baik, supaya ketika menikah nanti ya kita tahu biayanya berarti 20 tahun naiknya sampai hampir 200% ya. Oke, sekian dari Bu Ratih untuk materi time value of money. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.